Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama Aska Elektrik. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial cara merakit atau membuat softstar ya. Pada video saya yang sudah lama saya upload, saya juga pernah membuat softstar seperti ini bentuknya ya. Ini softstar manual ya, dengan hambatan bolam ya, lampu pijar. Pada pembuatan video ini banyak yang bertanya ya. Ini sekaligus akan saya jelaskan. Apa itu softstar? Softstar itu sebenarnya alat yang digunakan hanya untuk menghambat arus yang notabene apabila perangkat elektronik saat pertama di on kan atau power on, saat pertama kali akan terjadi lonjakan arus ya, akan terjadi lonjakan arus yang menyebabkan MCB Anda di rumah Anda itu nggak kuat. Ini banyak terjadi di kWh meter yang kecil ya, 450 atau 900 ya. Oke, saya jelaskan dulu prinsip kerja softstar ya. Untuk softstar itu nggak semua perangkat elektronik bisa digunakan guys. Ini saya singkirkan dulu. Saya akan berikan penjelasan. Saya pakai kertas oret-oretan. Ada 3 jenis beban pada perangkat elektronik Anda ya. Yang pertama jenis induktif. Yang kedua resistif. Yang ketiga ada yang namanya kapasitif. Pasti bingung yang nggak tahu listrik ya, bingung ya. Oke, saya jelaskan untuk beban induktif. Apa sih beban induktif? Oke, beban induktif itu suatu alat yang membutuhkan daya listrik yang berupa bentuknya itu kumparan atau lilitan kawat pengantar yang dililit pada suatu inti kumparan yang bekerja atau beroperasi berdasarkan prinsip kerja induktif. Nah, saya berikan contoh guys. Saya berikan contoh gerinda, bor. Ini pokoknya yang pakai lilitan-lilitan itu ya. Terus trafo pun juga termasuk guys. Trafo. Ada lagi pompa air dan lain-lain ya. Ini contohnya yang induktif. Kemudian kedua jenis resistif. Beban dengan jenis resistif itu adalah suatu alat yang membutuhkan daya listrik berupa, ini alatnya berupa komponen yang terdiri dari resistan. Resistan itu apa? Hambatan ya, ohm satuannya, yang bekerja atau berdasarkan prinsip kerja resistan atau hambatan. Ini saya kasih contoh setrika. Setrika ini biasanya alat listrik yang menggunakan elemen panas. Solder, magicom, gimana maksudnya, magicom dan lain-lain. Ini untuk beban resistif. Kemudian untuk beban kapasitif. Oke, untuk beban kapasitif adalah suatu alat yang membutuhkan daya listrik ya, sama ya, dan memiliki kemampuan kapasitasi, yaitu kemampuan untuk menyerap dan menyimpan energi listrik di dalam waktu yang sesaat. Apa itu guys? Contohnya kita berikan contoh. Ini jangan barangnya dulu ya. Ini saya berikan contoh komponennya. Kondensator, elko ya, untuk komponen kecilnya itu ya, elko. Ini elko ini banyak kita jumpa ya. Untuk yang ukurannya besar, misal kita ngerakit power pakai elko yang sekian banyak ya, itu pasti akan mengalami lonjakan arus yang begitu dahsyat. Oke, dari ketiga jenis beban
peralatan elektronik di rumah tangga ini hanya ada dua jenis beban yang bisa dipakai untuk dipakaikan alat softar ya. Satu itu induktif dan yang kedua itu kapasitif. Untuk resistif, ini lampu pijar juga termasuk guys di sini ya. Lampu pijar dia karena hambatan ya, dia merubah ya, dari energi listrik menjadi cahaya. Sebenarnya juga lampu pijar itu panas ya. Oke. Kenapa ini nggak bisa guys? Ya nggak bisa ya, prinsip kerja softar itu menahan arus saat pertama kali perangkat elektronik dinyalakan. Lah sedangkan untuk jenis beban resistif itu kan dia emang hambatan guys. Dia itu emang hambatan, merubah energi listrik menjadi panas dengan hambatan. Oke, paham ya? Oke, sampai di sini paham ya guys ya, untuk cara kerja softar dan jenis beban apa aja yang bisa dipakaikan softar ya. Oke. Kemudian menanggapi banyak komentar mengenai ini yang saya pas membuat ini ya. Ada banyak komentar gini. Pak, Bang buat ini bisa nggak? Buat ini bisa nggak? Bang buat trafolas bisa nggak? Itu yang saya lucu itu, trafolas. Ini trafolas itu di dalamnya sudah ada kit softarnya guys. Nih kit softar seperti ini ya. Ini hanya contoh aja. Kit softar ini relay ini resistor, ini untuk hambatannya. Dan ini untuk otomatis onnya. Dari PLN langsung di delay. Ini driver relaynya sini. Ini di las udah ada guys sebenarnya guys. Sebenarnya itu udah ada di mesin las, itu udah ada kit softarnya. Jadi kalau emang tetap mau dipakai ya percuma guys, nggak fungsi gitu ya. Kalau emang ngetrip ya tambah daya harus, nggak bisa kalau nggak tambah daya kWh meter Anda ya. Ini saya terus ada lagi pertanyaan, saya buat tetap nggak bisa, tetap masih ngetrip. Nah ini alat bukan buat tambah daya ya. Saya ingatkan lagi, ini alat bukan untuk tambah daya, softar bukan untuk tambah daya. Ingat tadi softar hanya untuk menekan lonjakan arus listrik pada saat elektronik pertama kali dinyalakan. Saya berikan contoh guys, untuk kWh meter 450. Nggak nyata guys, 450. Ini MCB yang digunakan itu 2 ampere. Oke ya, MCB yang digunakan 2 ampere. Ini untuk contoh aja. Anda ingin menyalakan misal kata gerinda, sini saya tulis gerinda ya. Ini untuk start awal misal kata ini start awal 1 ampere. Oke ya. Ketika sudah jalan normal, itu akan bisa sampai setengahnya guys, bisa sampai turun sampai setengahnya. Oke, bisa turun sampai setengahnya. Oke, misal Anda punya kWh meter 450 dan MCB nya kan 2 ampere. Terus ini misal saya contohkan kulkas nyala, kulkas, TV, apalagi AC ya. Saya misalkan sudah terpakai 1,7 ampere. 1,7 ampere. Wajar nggak kalau ini ngetrip? Wajar nggak kalau MCB ini tetap ngetrip walaupun sudah dikasih softar? Wajar lah ya. Ketika jalannya udah 0,5, sedangkan peralatan listrik rumah tangga yang sudah nyala 1,7, jika ditambahkan 2,2 ampere, sedangkan MCB Anda kuat menahan arus sebesar 2 ampere, wajar lah kalau ngetrip. Kecuali ini kulkas, TV, AC ini totalnya 1,3 lah saya ambil ya. Ini kalau dipasangin softar masih bisa guys, karena totalnya akan 1,8 ampere, sedangkan MCB Anda 2 ampere, nggak bakal ngetrip guys. Ini dengan catatan MCB di rumah Anda masih bagus. Oke ya. Sampai di sini saya anggap paham guys ya. Ini saya ambil contoh sederhananya. Sama aja kalau listrik 900 watt juga.
900 watt itu 4 ampere ya. Ini semuanya nyala, misal nih sebelum ini semua yang udah nyala 3,7. Ketika Anda jalan gerinda tambah soft start, ini nggak akan kebaca guys. Yang ini 1 ampere ini nggak akan ada pengaruhnya ya. Nanti saya akan buktikan nanti. Ditambah 0,5 kan 4,2 ya. Sedangkan MCB nya 4 ampere, pasti ngetrip guys. Cara ngatasinya gimana? Nggak bisa diatasin itu. Bisa cuma satu, pergi ke PLN minta tambah daya. Oke. Oke, ini semoga ini paham ya. Ini saya singkatkan dulu. Saya akan berikan contoh untuk pembacaan ampere pada saat starting ya. Ini ada tang ampere. Ini saya akan ukur ampernya. Ini saya pakai gerinda 600 watt. Oke. Saya tancap. Udah nyala duluan, kaget saya. Oke ya, udah nyala. Ini kasih ke gak fokus. Oke, kita jirukan dulu 0 ya. Kita coba nyalakan guys. Ini ya, hanya gerinda ya. Ini saya tinggikan dulu kameranya biar jelas. Oke ya, ini ya, hanya ada bor tangan. Oke. Ini dilihat posisinya jika saya on kan, mana ini enaknya. Ini ya, ini ya, saya on kan ya. Oke, tadi pas start awal hampir 3 ampere ya, 2,9, terus turun kan dia ya. Ketika sudah berjalan normal dia turun. Itu yang menyebabkan MCB Anda sering jepret, yaitu start awalnya untuk ini komponen barang elektronik itu tinggi ya. Kita coba lagi. Oh ya, untuk start awal juga pada satu barang elektronik seperti ini nggak sama ya. Misal tadi kan 2,9 ya, Anda bisa lihat tadi 2,9, 295 kalau nggak salah ya. Ini apabila saya nyalakan lagi bisa berubah ya. Dia sama hanya saat berjalan normal. Kita coba lagi. Oke, tadi ya malah nyampe 3 ya, 3 ampere ya. Ketika normal 1, berapa tadi? 2 apa berapa? 1,19, 1,2 ya. Ya. Coba lagi. Oke ya, itu untuk contoh pengukuran ampere sebelum memakai soft start guys. Sebelum memakai soft start itu start awalnya, startingnya itu lonjakan arusnya begitu besar ya. Oke, kita lanjut ke pembuatan alatnya. Sebelum ke proses pembuatannya, saya akan buktikan ya kalau beban yang jenisnya resistif itu nggak ada angkatan awal, nggak ada lonjakan arus pada saat pertama kali dinyalakan ya maksudnya. Nih kita coba, ini setrika guys, setrika ya. Ini saya mentokin nih, udah gak bisa diputar lagi ya. Ini masih belum ada beban, langsung kita nyalakan ya. Ntar dulu mana ya, nah, lihat ya. Tuh. Enggak ya, dia terukur 1,29 segitu aja ya, 1,30 lah, 1,29, 1,30, enggak turun dia. Tuh nyala ya lampunya ya. Apalagi tuh ya kan, nggak ada lonjakan arus pada saat pertama kali di on kan. Oke ya, on resistif itu nggak ngaruh pada soft start guys. Soft startnya sama aja nggak kerja ya. Nah. Oke guys, gak usah lama-lama, kita buat alatnya. Oke guys, kita lanjut ke proses pembuatannya guys. Kali ini saya akan membuat yang manual ya, bukan yang otomatis seperti ini ya. Kalau ini kit yang otomatis. Jika Anda ingin membuatnya, videonya saya pisah-pisah guys. Ini dari tegangan AC, inputnya di sini ya, akan dirubah ke 12 volt DC.
Untuk cara ngerubah 20 AC ke 12 volt DC, videonya akan saya taruh di deskripsi. Kemudian di sini ada timer delay on, ini nggak sampai 1 detik ya untuk mendriver si relay ya. Ini relay 12 volt. Kemudian diberikan penguat transistor ini ya. Ini untuk penguat untuk coil relaynya. Untuk skematiknya sebenarnya seperti ini doang guys. Jadi ini input, ini ada resistor ini ya. Kemudian switch ini adalah relay. Nah relay ini drivernya ini segini banyak, ini adalah driver untuk otomatisnya. Oke, untuk timernya ini Anda bisa atur sendiri ya. Di videonya juga ada di deskripsi untuk pembuatan timer delay on. Oke. Dan untuk kali ini saya akan membuat yang manual. Ini bahannya ya itu tadi resistor ya. Ini sebenarnya kelihatan ya guys. Ini resistor 5 watt 47 ohm ya. Ini tadinya saya mau beli untuk merakit power. Saya pesan yang 0,47 ohm malah dikirim 47 ohm ya. Saya buat untuk soft start aja ya. Ini saya berikan 4 ya, karena nanti saya akan paralel ya. Karena untuk 5 watt sepertinya kurang kuat ya. Ini akan saya paralel jadi total 20 watt ya. Anda bisa pakai 20 watt atau bahkan lebih juga lebih bagus, atau 20 watt di paralel 2 juga lebih bagus ya. Untuk ohmnya Anda bisa pakai dari 20 ohm sampai 100 ohm, opsional aja itu mah. Untuk resistornya nilai ohmnya. Oke, kemudian ini saya pakai box kayak gini, kemudian saklar. Ini saklar AC ya. Kemudian stop kontak, ada apa gini, kabel buntung. Cek AC buntung ya. Terus PCB, terserah mau pakai PCB apa enggak ya. Kemudian ada ini kabel aja secukupnya. Oke, lanjut langsung aja guys, kita pasangkan si resistornya guys. Ini PCB nya terserah ya ukurannya ya. Sini saya bikin besar karena biar lebih enak aja ya, ngepasin itu sebenarnya, mesin wadahnya saya. Oke, seperti ini lah. Ini saya berikan spasi supaya panasnya nggak terlalu guys ya. Terserah sih, ini mah opsional aja. Nanti juga penyolderannya jangan seperti ini ya, harus agak ngangkang gini gitu, supaya nanti panasnya nggak langsung ke PCB ini. Oke, saya solder dulu. Penyolderan saya potong. Oke guys, ini udah saya solder ya. Ini saya tebalin karena ini jalur AC ya. AC semua seperti ini. Ini kayak gini ya nanti ya. Nah ini gini. Oke, untuk saklarnya ini saya pakai saklar kayak gini. Oke. Ini akan saya selesaikan dulu lah ya. Ini untuk skemanya kayak gini, ditiru aja guys. Dan untuk di sini nanti bebannya ini saya pakaikan stekernya ya untuk beban. Oke, untuk in pakai kabel buntung. Oke, kuy saya lanjut. Oke guys, sudah jadi ya, ini kayak gini jadinya. Ini LN dari PLN positif negatif saya masukkan ke saklar semua ya, karena ini nanti untuk biar lampunya bisa nyala ya. Ini ada lampunya dalamnya biar bisa nyala aja. Tapi untuk yang kabel hitam ini gak saya masukkan ke sini ya, langsung jumper aja masuk ke stop kontak. Kita punya jumper masuk ke stop kontak. Kemudian untuk yang kabel biru nih, sambung merah, jumper merah ke sini. Ini jumpernya ya, nih ke ini. Duh, kelihatan sih. Nah di sini nih. Ya, kemudian ini ke beban, ini ke beban. Kemudian yang setelah kontak jumper juga ke beban dari saklar. Kok setelah kontak, setelah saklar masuk ke beban ya, mana ya, gitu ya.
Oke guys, tak rapeni sih guys ya, tak tutup dulu ini. Oke, setelah tak tutup, lanjut kita ke percobaannya langsung guys. Langsung kita coba pakai beban. Oke guys, lanjut kita coba ya. Ini alat belum tak pasang nih, kita coba tanpa alat dulu. Ini singkirkan dulu ya. Ini tegangan PLN di rumah saya terukur 213 volt AC ya. Nih. Kemudian saya coba pakai MCB 2 ampere ya. Tuh C2. Ini kWh meter 450 FA ya. Yang pakai MCB 2 ampere. Ini dari sini nanti dari PLN saya masukkan ke MCB 2 ampere. Nah, kemudian ini masuk ke colokan steker. Saya coba untuk menghidupkan 2 gerinda dan 1 bor. Ini bor 350 watt. Kemudian gerinda 600 watt. Terus gerinda yang satunya 580 watt. Oke. Kalau belum ngetrip, itu ketika alat belum ngetrip dengan MCB 2 ampere, nanti saya tambah lagi, itu ada bor 1 lagi. Oke. Coba guys ya. Itu posisi udah on semua, saklar on. Itu juga saklar on. Ini belum. Ini saklar on ya. Saya kunci. Ya on ya. Oke. Ini langsung saya colokan ya. Coba ngetrip enggak? Ya, saya mundur dulu biar jelas. Kita masukin ke tripod dulu guys. Ya. Itu gerinda saya pegang 1. Yang ini takut loncat. Kelihatan nggak guys? Nggak kelihatan ya. Oke ya. Ini MCB-nya kita on kan dulu. Oke ya, on. Kita coba pakai 3 alat ini, ngetrip nggak? Oke, ngetrip ya. Kita coba lagi. Oke, ngetrip. Ini nggak usah tambah bor yang itu lagi, udah ketahuan ngetrip guys ya. Sekarang kita coba, saya lepas dulu lagi. Saya coba pakai alatnya. Ini. Aduh guys, kesusahan guys. Tolong ini pegang. Oke. Ini. Masih perawan guys, masih susah. Ini alatnya ya masih kayak kemarin ya, nggak dirubah-rubah. Ini bikinnya kemarin, sekarang airnya. Colokin ke sini guys. Ini input alatnya masukkan ke setelah MCB ini. Oke, kita on kan ya. Ini coba kita nyalakan. Kalau udah starting langsung on kan ini guys ya. Kalau udah nyala semua, kalau nggak ngetrip nyala semua langsung on kan. Coba ya, masih sama alatnya, nggak saya ganti, nggak tipu-tipu nih guys. Oke ya. Tadi sudah saya on kan ya. Tolong yang ini ntar kelihatan lagi ya, ini off lagi. Coba saya on kan lagi. Sangat trip ya guys ya, sangat trip. Saya mau coba tambah 1 lagi nih, gerinda nih. Ini gerinda, bor maaf, ini bor nggak tahu ya berapa ya, tulisannya udah hilang name tag-nya.
Ini udah saya on kan juga nih, saya kunci. Sekarang jalanin 4 alat guys. Coba perlihatkan sini. Kita coba ya. Ngetrip guys, 4 alat nggak kuat. Coba lagi. Oh maaf, ini on tadi, harus off dulu. Oh ya. Nah, 4 alat kuat ya. Ini harus mati dulu guys, harus mati dulu. Tadi lupa nggak dimatiin. Kita coba lagi, masih tetap ya, ini C2. Coba bisa dilihatin nggak? 2 ampere ya untuk MCB-nya. 2 ampere ya. Oke, kita coba lagi guys. Kita tancapkan. Oke, gimana kalau ini nggak di on kan? Saya nggak rekomendasikan ya kalau ini nggak di on kan ya, karena ini nanti air di sini nih akan sangat panas ya. Ini kalau nggak ada bypassnya nggak saya rekomendasikan. Ini hanya untuk starting aja guys. Kalau nggak dikasih bypass, resiko tanggung sendirilah ya, karena ini panas. Kalau makanya asal-asalan ya hati-hati aja. Saya nggak rekomendasikan untuk nggak di bypass. Ketika udah starting langsung on kan aja, langsung ke PLN nya aja, nggak usah lewat ini. Kalau 24 jam lewat ini, misal Anda menghidupkan alat rumah tangga yang notabene on 24 jam, juga nggak saya rekomendasikan ya. Ini hanya untuk emergency aja, misal tukang bangunan, tukang besi, tukang kayu ya, yang sering pakai alat kayak gini. Dan juga untuk yang punya sound. Oke, mungkin yang punya sound system untuk power amplinya sering pakai yang otomatis ya, nggak pakai yang manual lagi. Untuk yang sound itu elko dalamnya itu akan menyedot arus yang cukup tinggi ketika starting, maka dari itu harus diberikan soft start yang otomatis, jangan yang manual. Oke ya, sudah saya buktikan. Untuk MCB 2 ampere ngangkat 3 alat tadi aja nggak kuat, sedangkan sudah pakai alat angkat 4 alat sekaligus kuat ya. Ini bukan alat untuk tambah daya guys. Kalau ada yang ngomong ada alat tambah daya, itu bohong. Kalau emang benar ada, bawa kirim ke sini saya review. Nggak ada alat tambah daya itu guys. Yang ada ya ini hanya untuk soft start, atau kalau tidak ya stabilizer. Kalau stabilizer itu untuk menyetabilkan tegangan ya, beda dengan soft start ini. Kalau stabilizer itu menyetabilkan tegangan. Yang notabene kalau tegangan PLN itu pada jam-jam sibuk, bukan jam-jam sibuk ya, jam-jam orang yang ada di rumah lah. Dari sore nyampe malam lah, sekitar jam 9-an ya. Itu tegangan PLN akan drop. Apalagi sekarang lagi meta itu, sinetron emak-emak. Pokoknya itu TV semua rumah itu pasti nyala itu guys. Apa itu? Cinta Ikatan. Ya, karena ini bukan endorse ya, enggak di endorse. Itu pasti TV nyala semua, maka tegangan akan drop. Itu bisa nyampe, kalau di sini di permukiman saya ini, kalau habis maghrib aja bisa sampai 180 guys. 180 volt untuk stabilizer, itu untuk menstabilkan tegangan ya. Walaupun dari PLN 180, itu output stabilizer akan tetap 220 ya. Oke ya. Karena kalau tegangan drop itu ampere akan naik ya. Kalau Anda tahu rumus ya Anda pasti paham lah ya. Oke, mungkin cukup sekian guys tutorial video dari saya, semoga bermanfaat. Salam satu hobi, salam serum, salam dari Aska Elektrik. Bukan bermaksud menggurui guys, di sini saya juga masih belajar. See you next time, dadah.